Pintu apartemen-apartemen kecil di pinggir Jakarta itu terbuka dengan suara hantaman keras. Budi, teman sekamarku yang selama 3 tahun ini selalu kusebut heterotulen, masuk sempoyongan, bau alkohol menyengat, matanya merah seperti api yang tak kunjung padam. "Andi, lo masih bangun ya?" katanya dengan suara parau, tapi di balik kata-kata itu ada sesuatu yang membuat dadaku sesak, seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku pelan-pelan. Aku duduk di sofa usang, lampu neon kuning pucat menyinari ruangan sempit kami. Selama ini aku selalu menjaga jarak, menyembunyikan getar di dada setiap kali dia tertawa lepas atau tidur tanpa baju di kamar sebelah. Aku gay, tapi Jakarta ini bukan tempat untuk mengaku. Keluargaku di Surabaya masih percaya aku akan menikah dengan perempuan, membawa cucu, melanjutkan nama baik. Tapi malam ini Budi bukan lagi Budi yang cuek. Dia ambruk di sebelahku, bahunya menyentuh bahuku, napasnya hangat di telingaku. Gue bingung, An. Malam ini gue liat cowok di pesta, dan gue ngerasa aneh. Kayak gue pengen deket sama dia. Tapi gue hetero, kan? Lo tahu gue hetero. Kata-kata itu seperti petir di kepalaku. Aku diam, tapi di dalam dada badai sudah berkecamuk. Kenapa dia bilang begitu padaku? Apakah dia tahu? Apakah selama ini aku gagal menyembunyikan tatapan yang terlalu lama saat dia mandi? Aku menelan ludah, tanganku gemetar di pangkuan. Mungkin lo cuma mabuk, Bud. Besok lo lupa. Tapi suaraku sendiri terdengar rapuh, seperti kaca yang retak. Dia menggeleng, tangannya meraih lenganku. Sentuhannya seperti listrik. Gue enggak mabuk sampai lupa perasaan gue, An. Lo selalu ada di sini. Lo denger gue curhat soal cewek-cewek, tapi lo enggak pernah marah. Kenapa lo enggak pernah marah? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat seperti beban yang selama bertahun-tahun aku pikul sendirian. Di dalam hati aku berteriak, karena aku mencintaimu, Budi. Karena setiap malam aku berdoa agar perasaan ini hilang, tapi semakin hari semakin kuat. Karena aku takut kehilangan satu-satunya orang yang membuat apartemen ini terasa seperti rumah. Aku bangkit, berjalan ke jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Jakarta malam ini terasa terlalu terang, terlalu nyata. Lo pulang tidur aja. Besok kerja. Kata-kataku dingin, tapi di dalam, air mata sudah menggenang. Aku tak berani menoleh, takut dia melihat kelemahan yang selama ini kusembunyikan di balik senyum ramah. Budi tertawa kecil, suara yang biasanya membuatku tenang, kali ini seperti pisau. Lo aneh malam ini, An. Tapi makasih udah denger. Dia berjalan sempoyongan ke kamarnya, meninggalkanku sendirian dengan badai yang baru saja dimulai. Malam itu aku tak tidur. Aku berbaring, mata terbuka lebar, mengulang setiap kata yang dia ucapkan. Apakah ini hanya omongan mabuk? Atau ada sesuatu yang selama ini dia pendam juga? Aku membayangkan wajah ibuku jika tahu anaknya gay, ayahku yang akan mengusirku dari rumah. Aku membayangkan teman-teman kantor yang akan bergosip, tetangga yang akan menatap sinis. Tapi yang paling menyakitkan adalah bayangan Budi yang besok pagi mungkin akan tertawa dan bilang gue cuma bercandaan. Lo percaya aja. Aku memeluk bantal, tubuhku menggigil. Kenapa Tuhan memberiku hati yang salah di negeri yang tak menerima? Kenapa cinta ini harus datang dari orang yang tak boleh kucinta? Pagi berikutnya, sinar matahari menyusup lewat tirai tipis, tapi hatiku masih gelap. Budi bangun dengan kepala pusing, rambut acak-acakan, tapi senyumnya masih sama seperti biasa.
Pagi, An. Kemarin gue mabuk berat ya. Ma kalau ngaco. Kata-kata itu ringan tapi bagiku seperti batu yang menghantam dada. Dia lupa. Atau pura-pura lupa. Aku tersenyum menyodorkan kopi hitam seperti biasa, tapi di dalam ada lubang yang semakin menganga. Sepanjang hari di kantor, pikiranku melayang. Aku duduk di depan komputer, tapi layar hanya kabur. Kenapa dia bisa lupa begitu mudah? Apakah malam itu hanya khayalanku? Aku mengingat sentuhan tangannya di lenganku, hangatnya napasnya. Itu nyata. Tapi sekarang dia duduk di meja sebelah, bercanda dengan rekan kerja perempuan, tertawa lepas seperti tak ada yang terjadi. Aku merasa dikhianati meski tak ada pengkhianatan yang jelas. Pulang kerja, apartemen terasa lebih sempit. Budi sudah di dapur memasak mie instan. Lo mau? Gue tambahin telur. Suaranya biasa saja, tapi aku tak sanggup lagi pura-pura. Malam itu saat kami duduk di sofa menonton, aku memberanikan diri. Bud, kemarin lo bilang apa sih? Soal cowok di pesta. Dia diam sejenak, garpu berhenti di udara. Gue bilang gitu. Lupa gue. Mabuk banget kali. Lo jangan aneh-aneh deh. Kata-kata itu seperti tamparan. Aku bangkit berjalan ke balkon kecil, angin malam Jakarta menyapu wajahku yang panas. Di dalam hati aku menangis tanpa suara. Aku sudah berani membuka sedikit pintu hatiku, tapi dia menutupnya dengan kunci ganda. Apakah aku salah harap? Apakah perasaan ini hanya beban sepihak yang harus aku tanggung sendiri? Aku memandang lampu-lampu mobil di bawah, berpikir tentang pulang ke Surabaya, tentang menikah dengan perempuan yang tak kucinta, tentang hidup yang aman tapi kosong. Tapi bayangan Budi tertawa di dapur membuatku tak sanggup pergi. Dia menyusul ke balkon. An, lo kenapa sih? Gue beneran lupa. Kalau gue ngomong aneh-aneh, main ya. Tangannya menyentuh pundakku lagi dan kali ini aku tak menjauh. Sentuhan itu membakar, tapi juga menenangkan. Gue cuma khawatir lo, kataku pelan. Dia tertawa. Gue oke kok. Lo sahabat terbaik gue. Sahabat. Kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. Di dalam dada aku berteriak, aku bukan hanya sahabat Budi. Aku ingin lebih. Tapi aku diam menelan semua. Malam itu aku menangis di kamar, bantal basah, hati yang semakin retak. Konflik ini baru mulai dan aku tak tahu sampai mana aku sanggup bertahan. Hari-hari berikutnya menjadi neraka yang pelan. Aku menghindari Budi sebisa mungkin, pulang malam, tidur lebih awal. Tapi apartemen terlalu kecil untuk lari. Setiap pagi dia menyapa seperti biasa, tapi aku melihat perubahan kecil di matanya, seperti ada keraguan yang dia sembunyikan juga. Aku tak berani tanya. Di kantor, aku menelepon sahabatku Rian yang tinggal di Bandung. Rian, gue lagi kacau. Teman sekamar gue rasa dia tahu gue gay. Rian diam lama. Andi, lo harus hati-hati. Di sini susah. Keluarga lo gimana? Pembicaraan itu membuatku semakin tertekan. Malam minggu, saat Budi pergi ke pesta lagi, aku duduk sendirian, memandang foto keluarga di ponsel. Ibu tersenyum bangga, ayah memelukku saat wisuda. Mereka tak tahu anak mereka mencintai sesama jenis. Aku membayangkan wajah mereka jika tahu, kecewa, marah, mungkin mengusir. Air mataku jatuh lagi. Kenapa aku harus lahir begini? Kenapa Tuhan tak memberi aku hati yang normal seperti orang lain?
Budi pulang lebih awal malam itu, tak mabuk tapi wajahnya murung. Dia duduk di sebelahku. "An, lo lagi jauhin gue ya? Gue salah apa?" Suaranya lembut tapi membuatku hancur. Aku tak tahan lagi. "Lo bilang kemarin lo ngerasa aneh sama cowok. Terus lo bilang lupa. Gue gay, Budi. Gue suka lo sejak lama." Kata-kata itu keluar seperti banjir yang tak terbendung. Dia diam, matanya melebar. Kemudian dia bangkit, berjalan mondar-mandir. "Lo bercandakan. Lo gay." Suaranya bergetar. Di dalam hatiku, dunia runtuh. Aku sudah buka semua, tapi reaksinya seperti ini. Aku merasa telanjang, rentan dan sangat sendirian di kota besar ini. Dia akhirnya duduk lagi, tangannya menutup wajah. "Gue nggak tahu, An. Gue bingung. Kemarin gue memang ngerasa sesuatu. Tapi gue takut. Keluarga gue, teman-teman lo tahu sendiri di Indonesia gimana." Kami diam berjam-jam. Aku menangis tanpa suara, dia memeluk lututnya. Konflik batinnya terlihat jelas di wajahnya, antara persahabatan lama dan perasaan baru yang menakutkan. Aku merasa bersalah karena sudah membebaninya, tapi juga lega karena akhirnya jujur. Malam itu kami tidur di sofa yang sama, tak bersentuhan, tapi hati kami sudah saling terkait dalam kekacauan yang indah sekaligus menyakitkan. Pagi harinya, suasana apartemen terasa seperti kuburan. Budi menghindar tatapanku, membuat Mie tanpa bicara. Aku duduk di meja, hati seperti diremas. "Bud, kita harus bicara." Dia menggeleng. "Gue butuh waktu, An. Kemarin gue kaget. Gue hetero, lo tahu itu." Kata-kata itu seperti pengkhianatan. Aku merasa dia menolak bukan hanya perasaanku, tapi juga dirinya sendiri. Sepanjang hari, aku berjalan-jalan di mall, melihat pasangan-pasangan hetero yang bahagia. Aku iri, marah, dan sedih. Di dalam hati aku bertanya, kenapa cinta harus serumit ini? Kenapa aku harus jatuh pada orang yang takut menerima dirinya? Malamnya, Budi pulang dengan wajah lelah. "Gue ketemu mantan pacar gue tadi. Dia bilang gue selalu aneh soal cowok. Mungkin gue memang ada yang salah." Kami bicara sampai subuh. Dia cerita masa kecilnya, tekanan ayahnya yang keras, teman sekolah yang membuli siapa saja yang berbeda. Aku mendengar, tapi setiap kata membuatku semakin jatuh cinta sekaligus sakit. "Gue suka lo, Budi. Bukan cuma sahabat." Dia menatapku lama, mata berkaca-kaca. Gue nggak tahu lagi, An. Gue takut kehilangan lo, tapi gue takut kalau ini beneran." Kami berpelukan untuk pertama kali bukan sebagai sahabat. Pelukan itu hangat, tapi penuh ketakutan. Aku merasakan detak jantungnya yang cepat, sama seperti milikku. Tapi besoknya, dia kembali dingin. "Kita lupain aja kemarin." Gue nggak siap. Pengkhianatan kecil itu membuatku hancur total. Aku mengemasi tas, berniat pindah apartemen. Di dalam hati aku menjerit, aku sudah berikan segalanya, tapi dia pilih lari. Aku merasa dikhianati oleh orang yang paling kucinta, dan oleh diriku sendiri yang berani berharap. Aku pindah ke kos baru di pinggir kota, tapi hati tetap di apartemen lama. Setiap malam aku menangis, mengingat pelukan itu, kata-kata yang hampir menjadi janji. Keluargaku menelepon, ibu bertanya kapan pulang kampung, kapan nikah. Aku bohong lagi, tapi bohong itu semakin berat. Aku merasa seperti penipu, seperti orang yang tak layak dicinta.
Di dalam konflik batin mencapai puncak, antara ingin lari dari semua, atau bertahan dan berjuang untuk cinta yang mungkin tak pernah dibalas penuh. Suatu malam Budi datang ke kos baru. Dia berdiri di depan pintu basah kuyup karena hujan Jakarta. Gue nggak bisa tanpa lo. Suaranya pecah. Kami duduk di lantai, dia cerita bagaimana dia tak bisa tidur, tak bisa fokus, selalu memikirkan aku. Gue takut, tapi gue lebih takut kehilangan lo selamanya. Aku menangis lagi, kali ini karena harapan yang kembali. Tapi aku juga marah. Lo sudah sakitin gue 2 kali, Bud. Dia memegang tanganku. Gue mau cobaan. Pelan-pelan. Gue enggak janji langsung berubah, tapi gue mau belajar mencinta lo seperti lo mencinta gue. Malam itu kami berbicara tentang masa depan yang tak pasti, keluarga, masyarakat, pekerjaan. Aku merasa lelah tapi juga hidup kembali. Konflik internalku masih ada, tapi sekarang ada cahaya kecil di ujung terowongan. Aku memeluknya, merasakan kehangatan yang selama ini ku cari. Bulan-bulan berikutnya adalah perjalanan yang penuh liku. Kami tak tinggal bersama lagi, tapi bertemu setiap akhir pekan di taman dekat kos. Budi perlahan membuka diri, memegang tanganku saat tak ada orang, mencium keningku saat malam sepi. Aku melihat dia berjuang melawan ketakutannya sendiri, menolak gosip kantor, menghadapi panggilan ibunya yang menjodohkan. Aku juga berjuang, datang ke Surabaya, hampir mengaku pada ibu, tapi mundur lagi. Suatu sore di taman yang sama, di bawah pohon rindang, Budi berlutut di depanku. Andi, gue nggak peduli lagi apa kata orang. Gue cinta lo. Beneran. Air mataku jatuh, tapi kali ini air mata bahagia. Kami berpelukan lama, matahari terbenam menyinari wajah kami. Aku merasa akhirnya pulang setelah bertahun-tahun berlari dari diriku sendiri. Kami tak tahu masa depan seperti apa di Indonesia ini, tapi kami punya satu sama lain. Aku sudah dewasa, bukan lagi anak yang takut, tapi pria yang berani mencinta. Apakah cinta sejati bisa mengubah orientasi seksual seseorang sekaligus menyelamatkan 2 jiwa dari kesepian? Benar atau salah?